Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penjagaan Tuhan. Terima kasih atas apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami tahu kami punya Tuhan yang sangat luar biasa. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang ada bersama-sama dengan kami. Kau memberikan jalan keluar dari banyak permasalahan yang sedang kami hadapi. Engkau adalah memberikan sukacita. Engkau adalah Allah yang menguatkan. Engkau adalah yang menyegarkan. Engkau adalah yang menghibur. Dan sekali lagi, Engkau adalah Allah yang ada bersama-sama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang adalah sahabat bagi kehidupan kami. Berterima kasih atas kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang sangat baik seperti Engkau. Bapak Surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dan kami percaya melalui firman Tuhan, kami akan diingatkan, kami akan disegarkan, kami akan bertambah bijaksana di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya firman-Mu itu akan menjadi pelita dan terang di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapak Surgawi, pimpin firman Tuhan pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan sekali lagi bahwa Engkau adalah Allah yang hadir bersama-sama dengan kami di sini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, shalom saudara. Senang ketemu dengan saudara lagi pada saat ini. Dan sekali lagi saya mengingatkan tema tahunan kita adalah Community of Believers. Dan tema bulanan kita adalah hikmat dari kerendahan hati. Nah, untuk minggu ini ada judul khotbah di minggu ini, dan saya mau kasih judul khotbahnya adalah Pride and Weakness gitu ya. Dan ketika merenungkan tentang tema Pride and Weakness, tema bulanan hikmat dan kerendahan hati, ada yang kepikiran gitu. Ada pertanyaan muncul gitu di dalam pikiran saya. Dan pertanyaan muncul adalah kenapa ya orang senang dengan superhero gitu ya. Ini ada gambar Hulk nih. Kenapa ya orang senang dengan superhero gitu ya? Kenapa sih orang senang dengan yang model-modelnya kayak begini gitu ya? Ini sebelah saya ini ada Hulk, dan saya sengaja nih ditaruh di sebelah saya supaya kelihatan gitu. Saya juga kelihatan keren kan jadinya kan ya. Kalau kelihatan macho gitu. Ini kenapa sih ada orang senang dengan orang-orang yang modelnya seperti ini? Yang tuh punya tenaga yang besar, kuat gitu, punya tenaga yang superhuman. Emang sih kedengarannya rada kurang kerjaan gitu. Kenapa saya kepikiran akan hal-hal yang kenapa orang senang dengan superhero gitu. Mikir hal kelihatannya nggak penting gitu. Tapi jujur ya, saya penasaran sih gitu. Penasaran sih kenapa sih orang senang dengan superhero, dan saya berusaha cari tahu gitu. Kenapa sih orang senang dengan hal-hal yang berbau superhero? Dan saya happy ternyata ada banyak orang di luar sana yang kepikiran dengan hal yang sama dan juga menanyakan hal yang sama. Dan jangan salah loh, ternyata ada penelitiannya juga ternyata dari salah satu universitas ternama juga di dunia yang meneliti dua universitas ternama di dunia, satu di Jepang, satu di Amerika, yang meneliti kenapa orang senang dengan superhero. Pas lagi ngelihat hal itu lega gitu, seenggaknya nggak saya sendiri gitu yang kepikiran ini, jadi nggak kelihatan aja sendirian. Tetapi ini pertanyaan sangat menarik nih. Ketika menjawab pertanyaan model seperti ini, menjawab kenapa orang senang dengan model Hulk yang besar seperti ini, superhero yang lain, ada beberapa mereka yang punya gagasan, dan saya nggak akan bahas banyak dari antara itu karena itu bukan inti dari khotbah kita pada saat ini. Dan saya juga nggak akan bahas hasil penelitiannya gitu ya. Penelitian itu seperti apa, saudara nanti bisa cari tahu sendiri. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian. Ada satu hal yang menarik perhatian yang menurut saya cukup masuk akal ya. Dan menurut pendapat mereka gitu ya, kenapa kok orang senang dengan superhero? Karena salah satu jawabannya dikemukakan adalah kita takjub dengan kekuatan. Iya, kita takjub dengan sesuatu yang kekuatannya di atas kemampuan manusia normal. Seperti Hulk ini, sesuatu yang lebih dari kekuatan yang dari apa yang kita punya gitu. Saya nggak ngerti apakah ini adalah salah satu cara kita untuk melarikan diri dari tekanan hidup ya. Dimana kita tahu bahwa kekuatan kita terbatas, dan kita membayangkan ada seseorang yang punya kemampuan super, yang mampu mengatasi masalah yang besar gitu, yang mengancam dunia, begitulah kira-kira. Dan berandai-andai seandainya saya jadi superhero itu, dan seandainya saya punya kekuatan yang besar gitu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan saya. Dan itulah juga mungkin kenapa, dan ini mungkin disadari oleh para pembuat superhero ini, studio-studio yang membuat superhero ini, film-filmnya.
nggak ada superhero yang perfect gitu. Mengapa superhero juga nggak digambarkan sempurna gitu. Mereka punya permasalahan mereka sendiri, dan ini dibuat seperti itu mungkin bisa jadi karena kita jadi relatable gitu sama superhero itu, kita jadi bisa ngerasain gitu ya kehidupan dari superhero itu, dan sambil membayangkan ini relate banget gitu sama kehidupan saya, dan ada sesuatu yang menghibur ketika ngelihat karakter dengan kekuatan luar biasa kayak model Hulk ini berjuang untuk mengatasi masalah biasa. Kita relatable gitu sama karakternya. Belum lagi pengetahuan bahwa nggak peduli seberapa cacat mereka, gitu ya, pada akhirnya mereka melakukan hal-hal yang benar pada akhirnya. Ya ini kan, itu kan juga yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita gitu kan. Dan salah satu psikolog klinis namanya Robin Rosenberg menulis bahwa cerita itu membantu kita untuk mengatasi kesulitan dalam hidup. Membantu kita menemukan makna, kekuatan kita sendiri, dan menggunakan itu untuk bisa mengatasi permasalahan dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya, kita takjub dengan kekuatan. Ya, kita takjub dengan sesuatu yang strong gitu. Sesuatu yang kuat, sesuatu yang di luar nalar mungkin kekuatannya gitu. Tetapi, nah pada saat inilah gitu, justru pada saat membayangkan, pada saat memikirkan tentang masalah kekuatan itu, 2 Korintus 12 ayat ke-9 muncul dalam pikiran. Ya. Ini akan menjadi ayat pokok kita, dan kita akan bahas ini 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk saudara. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 mengatakan begini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saya ulang ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Kita senang dengan superhero gitu ya. Kita senang dengan orang yang kuat ya. Orang yang hebat, orang yang kekuatannya melebihi kekuatan normal pada umumnya gitu. Karena mungkin kita bisa relate ke situ, kita pengen seperti itu gitu. Dan kekuatan itu kan sesuatu yang dibanggakan ya. Kekuatan itu kan bisa menjadi inspirasi gitu bagi kita nih. Tapi di ayat ini Paulus melakukan sesuatu yang gak lazim. Paulus gak bangga dengan kekuatannya. Dia justru bangga dengan kelemahannya. Dan jujur aja ya, saya gak pernah ngedengar orang yang ngebanggain kelemahannya. Gak pernah. Apa ada gitu orang yang dengan bangga ngomong, dia dong hari ini gue gak punya duit nih. Keren ya, hebat ya. Atau enggak, apakah ada gitu orang yang dengan bangganya bilang bahwa dia punya sakit penyakit, dia punya kelemahan gitu. Yang jujur ya, kalau andai kata ada orang yang ngomong begitu, kan biasanya kan diucapkan dengan nada sarkas gitu ya. Yang ucapannya itu kan kayak ironi gitu. Kelemahan, kenapa kita nggak pernah ngebanggain kelemahan kita ya? Karena kelemahan kita itu kan sumber minder ya. Kita nggak pede gitu dengan kelemahan kita. Itu bukan sumber kebanggaan gitu. Karena kita kekurangan sesuatu. Karena kita itu nggak punya sesuatu yang dimiliki orang lain. Itulah makanya disebutnya kan kelemahan. Itu kan disebutnya sebagai kekurangan. Tetapi Paulus melakukan hal yang nggak lazim, yang sekarang pun masih nggak lazim. Mengapa Paulus bangga akan kelemahannya? Bukan kekuatannya. Dan itulah yang akan kita bahas. Kita akan bicara tentang kelemahan. Kita juga akan ngomongin soal kebanggaan yang ada hubungannya dengan kerendahan hati. Konteksnya masih dalam kerendahan hati. Dan saya mendorong saudara di rumah gitu ya, untuk membaca 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 full, untuk tahu konteks daripada kenapa Paulus ngomong seperti ini, untuk tahu konteksnya. Dan saya akan mengutip ayatnya. Saya mungkin gak akan bacain ayatnya secara full keseluruhan, tapi saya akan mengutip ayatnya sesuai dengan kebutuhan. Oke? Ya, yuk mari kita mulai. Kita akan ngomongin pertama-tama soal kelemahan dulu sebelum kita ngomongin soal masalah kebanggaan. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9 mengatakan seperti ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat yang ke-7 tuh ya.
Ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini pernyataan yang ditulis oleh Paulus ini punya background gitu ya. Background dari ayat ini adalah 14 tahun yang lalu, sebelum Paulus menulis pernyataan ini, Rasul Paulus pernah dibawa ke surga. Dia nggak tahu ketika dia dibawa ke surga itu apakah bentuknya itu penglihatan atau betul-betul dibawa secara fisik. Dia nggak tahu. Tapi yang pasti, dia dibawa ke surga dan dia mendengar hal-hal yang katanya sebetulnya nggak boleh didengar gitu. Hal-hal yang rahasia gitu. Ya, sifatnya itu memang surgawi gitu. Nah ini kan menarik ya. Ada hal yang menarik nih. Yang menariknya setelah peristiwa ini ternyata ada hal-hal yang luar biasa bisa membawa konsekuensi tertentu gitu. Jadi ketika dalam konteks Paulus nih, ketika Paulus mengalami hal yang luar biasa, itu menimbulkan konsekuensi tertentu. Bisa jadi kita juga model kayak begini nih. Hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita bisa membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu. Nah dalam kasus Paulus, konsekuensi yang muncul dari penglihatan ke surga atau dibawa ke surga itu adalah ada seorang utusan iblis yang diizinkan untuk mengganggu Paulus. Saya ulangin ya, ada seorang utusan iblis, ada sesuatu utusan iblis yang diizinkan untuk mengganggu Paulus. Ini utusan iblis ini bentuknya apa? Nih banyak banget nih tafsirannya. Jujur banyak banget tafsirannya. Dan kita nggak tahu nih. Ada yang ngartikannya literal gitu. Ada yang ngarti ini betul-betul secara literal. Ini kuasa roh jahat, benar-benar roh jahat yang menyerang secara langsung. Literal mengartikan ayatnya. Ada yang bilang ya ini seseorang, betul-betul seseorang, orang yang mengganggu Paulus. Ada yang bilang ini sakit penyakit gitu ya. Ada yang bilang ini gangguan mata yang dialami oleh Paulus. Tapi apapun itu, ini adalah sesuatu yang menurut Paulus sangat mengganggu. Sehingga dia berdoa untuk ini. Dia berdoa supaya Tuhan melepaskan dia daripada masalah yang mengganggu dia ini gitu ya. Dan ini bukan kekuatan. Ini kelemahan dan ini diakui kok sama Paulus. Paulus mengakui dengan jujur bahwa ini adalah kelemahan kan. Ini adalah satu hal yang dia bilang ini mengganggu dia dan dia minta sama Tuhan supaya kalau bisa dia nggak mengalami hal ini. Tetapi dari kisah ini kita bisa belajar sesuatu. Dari kisah ini kita belajar bahwa ada kelemahan yang diizinkan oleh Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saya ulang nih ya. Ada kelemahan yang diizinkan Tuhan ada loh dalam kehidupan kita. Ini pelajaran nih. Pelajaran pertama. Ada kelemahan yang diizinkan Allah ada dalam kehidupan seseorang dan biasanya kelemahan itu punya tujuan tertentu. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Kelemahan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan Paulus itu punya tujuan tertentu. Paulus tahu utusan iblis itu apapun tafsirannya ada untuk membuat dia rendah hati. Dia tahu kenapa kelemahan itu ada, kenapa kekurangan itu ada, dan kenapa Tuhan tidak mengambil kelemahan itu. Karena dia tahu kelemahan itu ada untuk membuat dia rendah hati. Punya tujuan tertentu. Kalau ini ada dalam kehidupan Paulus, bisa jadi ini juga ada dalam kehidupan kita. Hanya saja bentuknya dan tujuannya mungkin beda. Tetapi memang ada kelemahan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Oke, saya ngerti bahwa ini kompleks gitu kan. Dan sama sekali nggak berniat untuk menyederhanakan gitu. Kenapa ada kelemahan dalam kehidupan kita? Karena memang ada kelemahan-kelemahan yang bukan dari Tuhan, tapi kelemahan-kelemahan yang terjadi karena akibat kesalahan kita. Jadi kelemahan itu muncul karena sebab akibat. Ya, bisa jadi ada yang model seperti itu dan kita sedang menanggung sesuatu akibat dari apa yang kita sedang lakukan atau putuskan sebelumnya. Tetapi ada kelemahan-kelemahan yang muncul yang diizinkan terjadi karena memang Tuhan mengizinkan itu terjadi. Karena memang ada tujuan tertentu kenapa Tuhan ingin kelemahan itu ada dalam kehidupan kita dan tidak mencabut itu. It serve a purpose. Dan seringkali problemnya adalah seringkali kita tidak menyadari itu. Kenapa? Kita mungkin harus mendefinisikan ulang kali ya. Apa itu berkat dan apa itu bukan berkat. Kita menyebut berkat dan apa yang bukan berkat. Yang ini berkat, yang ini bukan berkat.
Itu kebanyakan berdasarkan feeling nih. Kita mendefinisikan berkat itu sebagai sesuatu yang pada waktu kita menerimanya kita ngerasa happy, kita merasa senang, kita ngerasa oke gitu ya. Dan kita mendefinisikan sesuatu yang bukan berkat. Itu kalau ketika kita menerimanya kita ngerasa susah gitu, kita ngerasa sedih, kita ngerasa tertekan dan seterusnya. Dan berkat bikin senang, yang bukan berkat itu bikin susah. Atau kita menyebut berkat bisa jadi pakai ukurannya standar dunia gitu. Ini berkat dan bukan berkat berdasarkan ukuran yang biasa dunia pakai. Apa yang dipandang berharga buat dunia, apa yang bernilai buat dunia, itu berkat. Yang nggak berharga ya bukan berkat. Padahal Tuhan itu berpikirnya nggak kayak gitu konsepnya. Tuhan itu berpikirnya kekekalan. Bagi Tuhan, apa yang bernilai kekal itu yang berharga. Oleh karena itu jangan salah. Apa yang kita sebut sebagai berkat belum tentu jadi berkat. Dan yang kita sebut sebagai bencana belum tentu jadi bencana. Contohnya gini, jikalau karena banyak uang, keluarga jadi berantakan. Jikalau karena ada banyak uang, hidup jauh dari Tuhan. Jikalau karena banyak uang, terjadi perzinahan, perpecahan di dalam keluarga, dan seterusnya, maka jujur, uang itu bukan berkat. Uang itu bisa jadi bencana. Jikalau karena jabatan, seseorang jadi menghalalkan segala cara. Jikalau karena jabatan, seseorang jadi berubah menjadi orang yang jahat. Jujur, jabatan itu bencana, bukan berkat. Tapi kan sebaliknya bisa terjadi, ya nggak? Kalau karena sakit penyakit, itu bisa mengubah karakter seseorang menjadi jauh lebih baik, maka sakit itu bisa jadi berkat. Atau, jikalau kita nggak punya uang, tapi karena itu hubungan kita dengan Tuhan menjadi intim dan dekat, maka bisa jadi nggak punya uang itu berkat. Kacamata Tuhan itu kacamata kekekalan. Segala sesuatu yang mengubah kita menjadi lebih baik itu berkat. Dan disinilah kenapa Paulus bangga dengan kelemahannya. Karena kelemahannya itu punya nilai yang mengubah dirinya. Kelemahan itu punya nilai yang membuat dia menjadi lebih baik dari sudut pandang Tuhan nih. Maka buat dia kelemahan itu berubah jadi berkat. Jujur saya nggak tahu kelemahan apa ya atau kekurangan apa yang kita punya pada saat ini yang mungkin membuat kita jadi malu, yang mungkin membuat kita jadi minder gitu ya. Dan kita doain supaya apapun itu menghilang gitu dari kehidupan kita. Tapi coba doakan betul-betul kelemahan itu. Apakah Tuhan memang mengizinkan kelemahan itu ada dalam kehidupan saudara dan saya gitu? Mungkin Tuhan menaruh kelemahan atau kekurangan itu karena dia punya tujuan tertentu untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan bisa jadi yang kita anggap sebagai kelemahan itu sebenarnya berkat. Bukan kelemahan. Saya dengar cerita beberapa waktu lalu ada seorang yang bilang sama saya bahwa ada seorang gurunya dia, pengajarnya dia yang berubah jadi jauh lebih baik pada waktu sakit. Setelah sembuh dari sakit yang mengancam nyawa. Sebelum sakit galak banget orangnya, tapi setelah sakit betul-betul mengubah total karakter dan kehidupannya. Dan orang itu ngomong sama saya, kok kayaknya bener juga ya, ada sakit yang bisa jadi berkat gitu. Ya betul memang gitu. Ada sesuatu yang kita anggap sebagai kelemahan, ada sesuatu yang kita anggap sebagai kekurangan yang bisa mengubah kita, berpotensi untuk mengubah kita menjadi lebih baik. Dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Dan itulah kenapa Paulus bangga dengan kelemahannya. Karena dengan kelemahannya dia menjadi orang yang rendah hati. Amazing kan? Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua, Tuhan bisa membatasi kasih karunia-Nya gitu. Dari pelajaran yang pertama sebenarnya udah cukup jelas nih, bahwa Tuhan bisa mengizinkan adanya kelemahan dan kekurangan, dan Tuhan gak menolong kita keluar dari kelemahan itu karena Tuhan punya tujuan tertentu dalam kehidupan seseorang. Dan itulah yang dimaksud Tuhan dengan membatasi kasih karunia-Nya. 2 Korintus 12 ayat ke-9, ini ayat pokok kita nih. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, cukup kasih karuniaku bagimu. Dan kalau ngomongin soal kasih karunia kan sebenarnya
ini kan sesuatu yang sebenarnya nggak pantas kita terima, gitu kan? Ini kan pemberian dari Tuhan yang sebenarnya kita nggak layak untuk menerimanya. Dan Tuhan bisa bilang bahwa yang kasih karunia yang aku berikan kepadamu itu cukup. Dan kata cukup itu kan punya makna. Punya makna memang sudah cukup, nggak kurang. Jadi ketika kita bilang bahwa kasih karunia Tuhan kok begini ya, kok ngerasain begini ya, kasih karunia Tuhan itu kurang. Kasih karunia Tuhan itu kepada saya itu nggak cukup. Tapi ketika Tuhan bilang cukup, sebenarnya apa yang kita terima itu sudah cukup, walaupun kita ngerasa nggak cukup. Jadi perspektifnya beda. Seringkali perspektif kita sama perspektif Tuhan itu bisa beda. Tapi kita tahulah Tuhan yang paling tahu gitu, seberapa besar kasih karunia-Nya yang Dia kasih kepada kita itu cukup apa enggak. Karena Tuhan ngerti, kalau andai kata lebih, bisa jadi kasih karunia itu mencelakakan kita. Tuhan membatasi kasih karunia-Nya karena Dia tahu batasannya. Karena Dia ngerti juga, jangan-jangan kalau kelebihan justru kasih karunia itu berubah menjadi mencelakakan kita. Dan ada ungkapan yang unik yang diomong sama Paulus kan di ayat yang 2 Korintus 12 ayat ke-9. Dikatakan Tuhan ngomong kepada Paulus, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Ini unik kan? Dalam kelemahan kuasa Tuhan justru turun dalam kelemahan kita. Firman Tuhan bilang, dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan dari kuasa Tuhan yang turun itulah Paulus mendapatkan kekuatannya, bukan dari diri dia sendiri. Itulah kenapa sekali lagi Paulus mengatakan bahwa dia bermegah atas kelemahannya. 2 Korintus 12 ayat 10 dilanjutkan oleh Paulus, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itu perkataan itu 2 Korintus 12 ayat ke-10. Menarik kan? Dia lebih senang di dalam hal-hal yang kita anggap sebagai suatu hal yang menyeramkan gitu, yang kita gak mau ada di situ. Dia senang dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan, karena dia tahu persis kalau andai kata Tuhan mengizinkan ada hal itu terjadi, itu bisa berpotensi untuk mengubah menjadi berkat, mengubah kehidupan dia. Dan dia melanjutkan, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ini kan kelihatannya kayak paradoks banget, ya enggak? Paradoksnya ada kontradiksi, lemah tapi kuat. Ini ngomong apa coba sih ya? Seperti ada hal yang bertentangan gitu. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Gimana sih maksudnya? Dan perlu dimengerti bahwa Paulus nggak membicarakan ukuran yang sama. Dia ngomongin dua hal yang ukuran yang berbeda. Dia mungkin lemah di satu sisi, tetapi kelemahan di satu sisi itu membuat dia kuat di sisi yang lain. Lemah di sisi A akan membuat dia kuat di sisi B. Lihat bagaimana dia berbicara. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Kekurangan kita, kelemahan kita bisa jadi Tuhan pakai untuk menguatkan kita di sisi yang lain. Aku lemah, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Jadi saya mau tekankan nih bahwa ada kalanya kelemahan kita ada, diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan mau kita jadi orang yang kuat. Kita mungkin bisa ngomong seperti yang Paulus ngomong ini nanti. Aku lemah, maka aku kuat. Karena Paulus tahu dalam kelemahan dia, kuasa Tuhan bekerja. Luar biasa kan? Luar biasa. Itu yang membuat dia menjadi rendah hati. Kelemahan yang Tuhan taruh dalam kehidupan dia punya purpose sendiri. Punya tujuan tersendiri. Kita lanjut ya. Kita lanjut yang kedua. Kita akan ngomongin soal masalah bermegah. Nih sedikit aja saya mau bahas sedikit. Nih topik yang sebenarnya cukup panjang, tapi mau ngebahas sedikit aja. Kita akan bicara mengenai masalah bermegah. Karena Paulus bilang, aku bermegah atas kelemahanku. Ya. Ngomong-ngomong soal masalah bermegah, ada ayat yang menarik di Obadja 1 ayat yang ketiga. Dibilangnya gini, keangkuhan, saya tulis dalam kurung kebanggaan, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu,
Di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Ini Obadya ini adalah ayat yang berbicara, nubuatannya berbicara tentang Edom, gitu ya. Dan ini menarik dia karena dibilang bahwa keangkuhan dalam kurung kebanggaan. Saya tambahin kata kebanggaan ya. Ini bukan nambahin ayat nih ya, tetapi karena ada hal yang menarik di situ. Karena bagi orang Israel, kata bangga dan angkuh atau arogan itu diungkapkan dengan satu kata, zadon. Jadi ketika kata zadon dipakai, kalau Obadya 1 ayat yang ketiga bilang keangkuhan, itu sebenarnya katanya bisa diganti dengan kebanggaan. Kebanggaan hatimu telah memperdaya engkau. Seperti itu modelnya. Jadi karena memang kebanggaan dan keangkuhan atau arogan itu kata yang dipakai sama, zadon. Tapi kalau dipikir-pikir, masuk akal juga sih ya. Kita seringkali membedakan dua hal ini ya. Kebanggaan lebih bersifat positif, angkuh atau arogan itu lebih bersifat negatif gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kebanggaan bisa jadi sebenarnya adalah sumber atau bahan bakar dari keangkuhan, kan gitu ya. Jadi bisa jadi ada hubungan antara keduanya. Apa yang kita banggakan bisa jadi awal dari keangkuhan dan kesombongan. Nah, pertanyaannya gini, apakah kita nggak boleh bangga atas sesuatu? Atau dalam ayat pokok yang kita baca di 2 Korintus itu, apakah kita nggak boleh bermegah? Ya boleh, karena Paulus ini juga bermegah kok. Ya, boleh gitu. Cuma jadi masalah begini, di mana batasannya ketika kebanggaan itu berubah menjadi keangkuhan atau kesombongan? Itu kan jadi pertanyaannya, ya nggak? Di mana sih batasannya gitu? Di mana garisnya gitu? Kebanggaan berubah menjadi kesombongan atau keangkuhan ketika karena kebanggaan itu kita ngerasa mampu tanpa Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri kita mampu, dan ketika kita ngerasa lebih tinggi dan merendah orang lain. Karena saya punya sesuatu yang lebih, lalu kita nganggap remeh orang lain gitu. Ketika kita nganggap rendah orang lain dan kita ngerasa jauh lebih tinggi di atas orang lain. Dan inilah yang terjadi kepada Edom kan dalam kitab Obadya. Yang jadi problem gini, ketika kita bisa membuat suatu hasil yang luar biasa, ketika kita punya sesuatu yang menakjubkan yang kita lakukan, lalu kita ngelihat orang lain dan bilang, situ kayaknya nggak ada apa-apanya nih, lihat nih gue nih. Nah, pada saat itu kita berubah menjadi orang yang angkuh dan kita berubah jadi orang yang sombong. Kebanggaan kita menyebabkan kejatuhan kita. Yang kita banggakan itu bisa jadi hasil dari perbandingan dari orang lain. Lebih pintar, lebih kaya, lebih cantik. Dan uniknya, kalau di Obadya 1 ayat yang ketiga, kebanggaan dan keangkuhan itu punya sifat yang nipu sebenarnya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Obadya 1 ayat 3 dibilang gini, engkau tertipu oleh hatimu yang angkuh, atau engkau tertipu oleh hatimu yang bangga. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita kuat karena kita di dalam Tuhan, bukan karena kita bangga dengan kekuatan kita sendiri. Kita kuat karena kita menggunakan kekuatan dari kuasanya Tuhan. Sebagaimana Paulus bilang di dalam 2 Korintus tadi, ketika aku lemah maka aku kuat. Ketika aku lemah, kuasa Tuhan turun menaungi aku. Sehingga kekuatannya itu berasal dari kuasa Tuhan yang turun menaungi dia. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia powerful, bukan karena dia punya kekuatan superhuman, superhero. Efesus 6 ayat yang 10 mengatakan sebegini, ini ada penutup kita. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dan pada saat ini, mari kita merenungkan diri kita. Kita mau berdoa bukan karena kita kuat sekali lagi, tapi karena kita punya Tuhan yang kuat. Kita mau merenungkan kehidupan kita, melihat jejak kehidupan kita, menyiapkan diri kita bukan karena kita hebat, tapi karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita mau menaruh pengharapan kita di masa depan, bukan karena saya pintar, bukan karena saya luar biasa gitu, tapi karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang menyiapkan yang terbaik buat kita.
banyak hal pada saat ini yang membuat kita lemah dan gak berdaya kayaknya. Ya kita lagi masih dalam masa pandemi gitu, COVID, ekonomi gak karu-karuan, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Mungkin juga ada di antara saudaranya pada saat ini sedang sakit. Ada yang mengalami juga masalah keuangan, ada yang kesulitan bayar kuliah. Ada masalah juga dalam kuliah. Saya nggak tahu sih apa masalah apa yang saudara alami pada saat ini dan masalah apa yang saudara bawa kepada Tuhan pada saat ini. Tapi it's okay menjadi lemah. It's okay ngerasa kalau andai kata saya punya kekurangan. It's okay kok ngerasa kalau andai kata kita ngerasa kita nggak berdaya pada saat ini. Tapi nggak stop sampai di situ, nggak stop bilang bahwa Tuhan, saya punya kelemahan, saya punya masalah. Tetapi yuk, mari kita datang kepada Tuhan yang kuat, karena kita kuat ketika kita di dalam Tuhan. Kita kuat ketika kita ada di dalam kekuatan kuasanya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa kelemahan dan kekurangan kita punya potensi untuk menjadi berkat dan mengubah kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Mari kita bersatu di dalam doa, dan saya ingin saudara merenungkan terlebih dahulu gitu ya kehidupan saudara sekali lagi. Mari kita renungkan ke dalam kehidupan kita, apakah kita pernah mengeluh, apakah kita merasa rendah diri atau minder gitu akan kelemahan dan kekurangan yang pernah kita alami, yang pada saat ini mungkin kita rasakan dan pada saat ini kita punya. Doakan deh, ngomong sama Tuhan. Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, jikalau pada saat ini Engkau mengizinkan saya untuk mengalami satu kekurangan yang dunia anggap sebagai kekurangan, yang dunia anggap sebagai kelemahan, jikalau pada saat ini saya harus mengalami itu, dan jikalau pada saat ini Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan saya berdoa Tuhan, saya berdoa, kalau ini mengubah saya menjadi lebih baik, maka saya percaya bahwa kelemahan itu adalah berkat buat saya. Kekurangan itu adalah berkat buat saya. Coba berdoa sama Tuhan dan izinkan untuk memilah gitu. Dan kalau andai kata ada kekurangan, ada kelemahan dalam kehidupan saudara yang memang Tuhan izinkan terjadi, datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, saya kayaknya mesti minta ampun. Kalau andai kata saya banyak mengeluh gitu. Saya minta ampun kalau andai kata saya banyak gak percaya gitu sama Tuhan. Dan pada saat ini saya berdoa datang kepadamu ya Tuhan. Saya berdoa, saya mau ngomong seperti yang Paulus ngomong. Aku lemah maka aku kuat. Jikalau pada saat ini kelemahan aku bisa membuat aku kuat dalam bidang yang lain, oke. Tapi saya butuh kekuatan Tuhan juga nih untuk membantu mengatasi kelemahan dan kekurangan yang saya alami. Datang kepada Tuhan, saudara. Bilang kepada Tuhan itu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Sekali lagi, banyak hal mungkin yang kami gak ngerti terjadi dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang pasti adalah kami tahu hatinya Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang ingin memberkati kami. Dan kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang rindu supaya kami tuh berada bersama-sama dengan Tuhan. Kami punya Tuhan yang rindu untuk kami itu selalu punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dan tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak berjarak dengan Tuhan. Dan Bapa Surga, pada saat ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, dan kami percaya kami punya Tuhan yang mengasihi dan mencintai kami. Mungkin jikalau pada saat ini bisa jadi kami bertanya gitu ya, kenapa kami harus mengalami ini. Pada saat ini Bapa Surgawi, kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, kalau Engkau mengizinkan kami mengalami satu kelemahan supaya kami kuat, oke, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Jikalau kami harus mengalami satu kekurangan yang membuat kami menjadi orang yang tangguh di dalam Tuhan, supaya kami bisa melihat kekuatannya Tuhan, supaya kami bisa melihat kuasanya Tuhan, oke, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, sekali lagi kami bersyukur dan kami berterima kasih atas apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur karena kami sekali lagi punya Tuhan yang betul-betul care, punya Tuhan yang betul-betul rindu supaya kami juga bertumbuh
supaya kami juga bertambah dalam nilai kami dalam kekekalan. Terima kasih Bapa Surga. Bersyukur sekali lagi atas kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Bersyukur juga untuk ibadah minggu ini. Berterima kasih sekali lagi kami dapat bersama-sama berbakti, memuji dan membesarkan Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan kami bersyukur atas kehadiran Tuhan di tempat kami masing-masing. Walaupun kami ada di rumah, tetapi kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang ada bersama-sama dengan kami, menjamah kehidupan kami, mengubah kehidupan kami, dan kami merasakan hadirat-Mu Tuhan dimanapun kami ada. Dan bersyukur juga Tuhan Yesus untuk persembahan-persembahan yang diberikan pada minggu ini. Berterima kasih atas berkat Tuhan bagi dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, ini adalah bentuk ucapan syukur kami, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah yang memberkati kami. Dan kami rindu Bapa Surgawi bahwa persembahan-persembahan yang diberikan ini Tuhan dapat membuat jemaat Tuhan, dapat membuat tubuh Kristus juga semakin bertumbuh dan berkembang di gereja kami. Dan pada saat kami berdoa membawa jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini juga mungkin dalam keadaan yang sakit dan yang membutuhkan pekerjaan, kesulitan secara ekonomi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Permasalahan-permasalahan yang pada saat ini sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan, Bapa Surga, kami berdoa dan kami bersyukur dan kami percaya Bapa Surga, jemaat Tuhan adalah jemaat yang betul-betul mencintai dan mengasihi Engkau dan bersandar kepada Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa Bapa, berikan kekuatan, berikan jalan keluar, berikan penghiburan juga dalam kehidupan jemaat Tuhan. Biar melalui apa yang mereka alami, mereka dapat betul-betul merasakan Tuhan. Dari apa yang mereka alami dan hadapi, mereka dapat betul-betul melihat mujizat Tuhan, melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Dan kami akan mendengar Tuhan, kesaksian demi kesaksian akan muncul, kesaksian demi kesaksian akan diceritakan tentang betapa ajaibnya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa Surga. Berdoa dari pimpinan yang teratas sampai terbawah juga kami serahkan dalam tangan-Mu, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan. Dan Bapa, kami percaya bahwa Engkau ingin ada kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah bangsa kami. Kami menyerahkan bangsa ini di Sabang sampai Merauke juga, dan kami rindu Tuhan, hadirat Tuhan betul-betul dinyatakan, kemuliaan Tuhan betul-betul nyata di tengah-tengah bangsa kami. Dan biarlah orang-orang dapat merasakan bahwa Engkau adalah yang hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa Surgawi juga. Kami bersyukur sekali lagi karena kami tahu bahwa Engkau adalah yang menyertai kami. Berdoa Tuhan, menyerahkan pekerjaan kami, keluarga kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui apa yang kami kerjakan dalam konjen, nama Tuhan tinggal dan dimuliakan. Kami berdoa Bapa Surgawi, kemanapun kami pergi, kami membawa hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa Surga. Mari saudara, angkat tangan saudara untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan mendidik engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Dengan itu saudara-saudara yang kasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.